Perkenalkan, nama saya Multika Arsyana S, NIM 22010300066, kelas C semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Enjoy the video. Yang pertama, apa itu matematika menurut Anda? Menurut saya, matematika merupakan suatu pelajaran yang tersusun secara beraturan, logis, berjenjang dari yang paling mudah hingga yang paling rumit. Dengan matematika, kita dapat menemukan dan dapat memecahkan permasalahan ekonomi, sosial, dan alam. Jadi, intinya, dengan mempelajari matematika, seseorang terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, menggunakan logika, kritis, serta dapat meningkatkan daya kreativitasnya. Saya menyimpulkan bahwa matematika itu ibaratkan seperti fondasi rumah. Jika fondasinya tidak kokoh, maka rumah tersebut akan cepat roboh. Begitupun dengan matematika. Jika kita tidak memahami matematika dengan baik dan benar, maka kita masih berada di dalam mimpi, karena matematika akan selalu berdampingan dalam kehidupan kita setiap harinya. Yang kedua, kenapa anak-anak sudah diperkenalkan atau diajarkan matematika sejak usia dini? Menurut saya, belajar matematika dasar sejak dini sangatlah penting, karena kondisi otak anak pada usia dini sangat cepat menyerap ilmu baru. Selain membantu anak dalam berinteraksi, matematika juga digunakan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Matematika dikenalkan sejak dini juga dikarenakan untuk membantu pola pikir anak secara logis dan sistematis, juga dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang ketiga, apa itu pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran? Jelaskan perbedaannya masing-masing. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-student approach. Oke, yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi ini sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam pengertian luas, bagaimana dikemukakan oleh Newman dan Logan, mengemukakan 4 unsur. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi, selera masyarakat, dan yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran yang mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, exposition discovery learning, dan yang kedua, group individual learning. Ditinjau dari cara penyajiannya dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Yang ketiga, metode pembelajaran.
Oke, dalam metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, ceramah, yang kedua, demonstrasi, yang ketiga, diskusi, yang keempat, simulasi, yang kelima, laboratorium, yang keenam, pengalaman lapangan, yang ketujuh, brainstorming, yang kedelapan, debat, yang kesembilan, simposium, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat, teknik pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik atau gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya terbatas. Yang kelima, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sedikit berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki selera humor yang tinggi, sementara yang satunya kurang memiliki selera humor tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Yang keenam atau yang terakhir adalah model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, teknik pembelajaran. Pertanyaan yang keempat, apakah metode ceramah masih penting dalam pembelajaran matematika? Baik, menurut saya, metode ceramah masih perlu digunakan dalam pembelajaran matematika, tetapi penerapannya lebih sedikit dalam kurun selama jam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena siswa masih perlu informasi atau garis besar topik yang akan mereka pelajari, dan tentunya guru akan berperan dan bertanggung jawab untuk menjelaskan topik pembahasan dan menyimpulkan hasil belajar. Yang kelima, dari sekian banyak pendekatan dan model pembelajaran yang ada, apa pendekatan atau model yang paling berkesan buat Anda dan mengapa? Jawabannya, pendekatan atau model yang saya pilih adalah model kooperatif di pesta. Mengapa? Karena dalam pembelajaran, penggunaan model kooperatif di pesta menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Dengan menggunakan model kooperatif di pesta,
siswa dipersilakan untuk duduk dalam kelompok. Hal ini dibuat dengan tujuan agar siswa saling membantu untuk memahami materi, karena cenderung siswa akan lebih aktif dan lebih mengerti jika dijelaskan oleh sesama temannya, karena tidak adanya rasa canggung atau takut untuk bertanya. Pertanyaan yang keenam, jelaskan secara lengkap langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan atau model pembelajaran yang Anda pilih pada nomor 5. Jawabannya, terdapat 6 langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAR. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran. Perlunya penyampaian tujuan pembelajaran umum dan khusus, serta memotivasi siswa mengenai topik atau materi ajar. Setelahnya, siswa diberikan motivasi-motivasi seperti karya-karya, tokoh-tokoh, dan lain-lain berkaitan dengan materi ajar. Yang kedua, menyajikan informasi. Langkah kedua ialah perlu penyajian informasi-informasi perihal metode STAR kepada siswa. Hal tersebut diperlukan karena masing-masing siswa akan bekerja sama dalam satu kesatuan. Apabila ada detail informasi yang tidak tersampaikan, maka akan terjadinya miskomunikasi antar siswa. Sebagai contoh, siswa diberi gambaran secara keseluruhan mengenai capaian-capaian apa yang harus mereka penuhi, agenda apa saja yang akan mereka lakukan, dan informasi lainnya. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Selanjutnya, setelah siswa mendapatkan gambaran kegiatan pembelajaran, perlu menjelaskan kepada siswa perihal bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu siswa setiap kelompok agar melakukan transisi dan kerjasama secara efisien. Yang keempat, membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar. Melakukan pendampingan kepada siswa selama jalannya diskusi agar kelas tetap kondusif. Selain itu, siswa juga perlu dibimbing agar terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi ajar. Perlu diketahui bahwa fokus dalam pembelajaran STAR adalah bagaimana antara siswa saling berbagi pendapat dan berdiskusi, tetapi pemerolehan nilai terhadap materi ajar tetap berfokus pada individu masing-masing. Yang kelima, evaluasi. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru perlu melakukan evaluasi terhadap masing-masing kelompok. Hasil evaluasi diperoleh berdasarkan hasil pengerjaan penugasan secara individu maupun kelompok. Selain itu, evaluasi juga diperlukan berkaitan dengan perencanaan pembelajaran selanjutnya. Yang keenam, memberikan penghargaan. Tahap akhir dari metode pembelajaran ini adalah pemberian penghargaan terhadap masing-masing kelompok. Penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan hasil penugasan yang telah diberikan sebelumnya. Dengan adanya penghargaan dan hadiah, maka dapat memberikan semangat kompetisi serta sehat antara kelompok. Semangat tersebutlah yang memicu kepekaan antara siswa dalam kerja sama tim. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang Anda peroleh setelah menyelesaikan perkuliahan strategi belajar mengajar matematika? Jawabannya, yang saya peroleh setelah menyelesaikan perkuliahan strategi belajar mengajar matematika adalah saya dapat belajar banyak hal terkait teori-teori belajar, pendekatan dan model-model pembelajaran matematika, dan apa itu matematika dan seberapa penting peran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di mata kuliah ini juga, saya pertama kali melaksanakan praktek mengajar, keseruan berdebat dan presentasi kelas, dan memahami perbedaan pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.